Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ini yang kita takuti ya, yang kita selalu bicarakan di sini, di Komal ini, di studio saya. Selalu mengatakan bahwa berbahaya korban bullying. Inilah akibatnya. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi ledakan yang konon katanya pelakunya adalah seorang siswa yang menjadi korban bullying. Ingat ya teman-teman ya, korban bullying itu tidak nampak. Perasaannya yang tersakiti, ya, hatinya yang tersakiti, dan dia bisa melakukan apa saja yang menurutnya sebagai bentuk pembalasan. Dan inilah yang terjadi. Supaya ini tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin membacakan kronologi, informasi, berita dari kejadian ini. Langsung dari sumbernya berikut. Dari Tempo, ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, KPAI, pola baru dampak bullying. Aksi kekerasan di SMA Negeri 72 Jakarta yang berujung puluhan orang luka-luka diduga terkait dengan bullying yang kerap diterima pelaku anak. Komisi Perlindungan Anak KPAI menyoroti dugaan perundungan atau bullying terhadap siswa SMA Negeri 72 Jakarta hingga berujung aksi kekerasan. Komisioner KPAI Diah Puspitarini mengatakan dampak bullying pada anak generasi Alpha berbeda dibandingkan dengan generasi Z. Perbedaan karakter antar generasi membuat bentuk dan respon terhadap tekanan sosial juga berlainan. Sejumlah kasus belakangan memperlihatkan pergeseran pola tersebut. Ini beruntun dengan kejadian di Grobogan dan pesisir barat Lampung. Korban bullying membunuh temannya, pelaku bullying, ujarnya. Dalam paparan KPAI bertajuk dampak bullying, dia menjelaskan generasi Z cenderung mengalami tekanan psikologis, bunuh diri, luka fisik, disabilitas sementara, hingga perilaku antisosial dan rasa tidak aman. Insecure. Sementara generasi Alpha lebih rentan melakukan kejahatan balik, membunuh karakter secara daring, insecure, menyakiti diri sendiri, self-harm, hingga mengalami gangguan kesehatan mental dan perilaku menyimpang. Menurut dia, para pelajar sekolah menengah atas di Indonesia saat ini umumnya dalam generasi Z akhir. Ledakan terjadi di SMA Negeri 72 pada Jumat 7 November 2025 sekitar pukul 12.15. Menurut informasi terjadi dua ledakan. Pertama di aula SMA 72 saat khotbah sholat Jumat. Kedua di pintu belakang sekolah. Akibat kejadian itu 54 siswa mengalami luka-luka. Sejumlah saksi mata mengatakan seorang siswa kelas 12 ditemukan terkapar dengan senjata mainan di dekatnya. Polisi menemukan kaleng minuman yang dimodifikasi dengan sumbu serta remote kecil di lokasi. Anak ini mengenakan sepatu boots, celana hitam, dan kaos tanpa lengan berwarna putih dengan tulisan Natural Selection. Dalam foto yang beredar ada beberapa tulisan pada senjata mainan di dekat anak itu. Tertulis Welcome to Hell for Agartha. Serta nama-nama pelaku penembakan masjid di luar negeri.
Breton Paran, Alexandra Bisonet, dan Luca Traini. Sejumlah saksi mengatakan anak itu pendiam dan kerap dibuli oleh rekannya. Menurut salah satu saksi YA, siswa tersebut kerap menggambar senjata dan suka menonton video kekerasan. Siswa lain, I, mengamini jika anak itu pendiam dan kerap dirisak. Namun, I mengaku tidak kenal secara personal dengan anak itu. Kepolisian daerah Metro Jaya masih berupaya melakukan sterilisasi lokasi ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 7 November 2025. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan pengamanan tempat kejadian perkara dan sterilisasi dilakukan oleh tim penjinak bom dari Gegana. KPAI menyatakan akan terus memantau penanganan anak korban dan memastikan prosesnya sesuai prinsip perlindungan anak. Wow. Wah, ini gawat ini. Oke, kita bahas teman-teman, kita bahas. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat ya, anak, kalau dari fakta ini tadi disampaikan bahwa anak ini pendiam dan kerap dibuli. Jangan salah teman-teman, orang yang diam dan selalu dibuli itu perasaannya sakit teman-teman. Dan tahu nggak, emosi dipendam dan ingin melakukan pembalasan. Inilah yang terjadi ya. Fakta mengatakan bahwa anak ini kerap dibuli. Artinya apa? Dia akan melakukan pembalasan. Makanya hati-hati ya. Pada orang-orang yang diam bukan berarti tidak mau membalas. Karena hatinya sudah terlalu sakit, maka dia akan melakukan pembalasan. Sama juga yang terjadi pada orang-orang dewasa. Seperti apa yang kita lihat ketika terus dibuli dan merasa mereka yang membuli itu berada pada posisi di atas angin. Yang dibuli itu akan melakukan apa saja untuk melakukan pembalasan. Ini akibat daripada bullying. Bullying pastilah menyakitkan. Karena itu dia, korban ini, ingin melakukan pembalasan. Ya, saran saya kepada teman-teman, anak-anak muda sekarang, siapapun Anda, tua, muda, dewasa, generasi Z, generasi A, hentikan bullying. Kita hargai orang lain, kita hormati orang lain. Jangan seperti, ya udah sering lah, banyak contoh. Ya, banyak contoh. Ini saja saya membuat video ini, mungkin nanti ada juga komentar-komentar yang negatif. Padahal bullying itu menyakitkan. Ketika terasa sakit, dia akan melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Contohnya ini. Saya ingin menayangkan saksi dari anak ini. Berikut. Sosok terduga pelaku dalam ledakan di SMA N 72 Jakarta diduga merupakan siswa kelas 12 sekolah tersebut. Berdasarkan keterangan salah satu siswa, terduga pelaku yakni berinisial F dikenal sebagai sosok yang kerap dibully. F disebutnya selalu terlihat sendiri dengan gayanya yang khas memakai jas putih. Itu korban kayak dibully gitu di sekolah, dia selalu sendiri kemana-mana. Terus dia kayak pakai jas putih, ya gitulah. Terus ya katanya dia punya lah kayak pengen balas dendam ke korban-korbannya, kayak pengen membuli tapi malah ke semuanya gitu. Ya katanya dia tuh ngerakit bomnya tuh sendiri, ngerakit bom, terus udah di timerin lah katanya,
daerah di sekolah, di pertama tuh di sebenarnya di sekolah, terus yang kedua tuh di kantin, yang ketiga tuh kayak di tempat-tempat duduk anak-anak lah. Kalau Itu pelaku berarti sekolah di sini ya? iya, pelaku kelas 12. Kelas 12. Selama ini ada yang aneh nggak sama pelaku? Saya sih kurang tahu ya, soalnya dia tuh jarang kelihatan gitu, saya nggak pernah ngeliat dia. Baru kali ini dia saya tahu dia. Oh, tapi dia nggak pernah melakukan hal-hal ini sebelumnya? Nggak pernah, katanya dia selalu dibully mulu lah, sampai mentalnya nggak kuat gitu. Itu kata siapa dia suka dibully? Kata ini, baru dapat info dari teman saya. Kamu tahu itu pelaku ada di mana posisinya? Ya, saya nggak ngeliat pelakunya karena Oke. di situ kelas 12 itu sedang libur. Jadi dia tuh kayak ada kesempatan mungkin ya, udah kayak ngerancangin itu dari awal mungkin. Berarti pas terduga pelaku itu pas ledakan itu nggak ada di lokasi? Nggak ada, dia di belakang sekolah ternyata di tempat-tempat sampah. Itu kan ada foto yang viral dia tergeletak ya? Itu terduga pelaku? Ya itu terduga pelaku. Ada senjatanya kayak 2, terus sama ada bom molotov. Itu di sebelah mana dia berarti tergeletak? Di sebelah belakang inilah, belakang kantin, sampah-sampah kantin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah teman-teman, mulailah dari diri sendiri. Jangan suka tapping-tapping yang merendahkan orang lain. Ya, jangan suka tapping-tapping yang merendahkan orang lain. Kalau di komal-komal tuh biasanya dia yang tapping merendahkan orang lain. Orang live dibilang cari makan ya. Gak usah seperti itu. Jaga sikap kita, jaga sikap Anda. Hormati orang lain, hargai orang lain. Gak suka, skip, jangan tonton. Jangan meninggalkan jejak-jejak bullying. Ya salah satunya berkomentar buruk, berkomentar negatif di komal-komal TikTok, ya, di akun-akun TikTok, di komentar-komentar di TikTok banyak sekali. Dan itu adalah virus-virus, ya, virus-virus dari para pembuli. Ya seperti banyak, lihat aja di kolom komentar. Susah ya, susah. Ya, sebaiknya hilangkan bullying, bentuk apapun, mau di media sosial maupun di dunia nyata. Hentikan bullying. Wahai generasi muda, emak-emak terutama, dan juga pria dan wanita, hentikan bullying, karena bullying ini berakibat buruk bagi mental seseorang dan pada akhirnya akan melakukan balas dendam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.